Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akhwati Surya TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, dan di antara nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan di antara sifat yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Dan fenomena yang berbicara mengenai tentang hal-hal gaib tersebut adalah fenomena yang begitu menarik dibahas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali bermunculan para peruqyah, baik itu ruqyah yang syar'i maupun yang tidak syar'i. Dan bahkan telah kita ketahui bersama bahwa telah tersebar banyak sekali model-model metode ruqyah yang tidak syar'i. Dan alhamdulillah, pemirsa Akhwati Surya TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kita beberapa benda yang dikirim oleh orang yang alhamdulillah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dulunya adalah bermain dukun, bermain sesuatu hal yang gaib yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Di antaranya ketika sedang sakit maka pergi ke dukun. Untuk apa? Agar sakitnya ini sembuh. Dan di antara yang lain pula adalah agar rezekinya lancar. Maka banyak sekali orang-orang yang tidak percaya akan adanya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu diperbaiki di dalam akidah umat muslim, bahwa yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa Akhwati Surya TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang yang sudah bergelimang dengan jimat-jimat yang diberikan oleh dukun-dukun karena anggapan tentang memberikan kesembuhan dalam penyakit atau memberikan rizki, ya. Ternyata beberapa tahun kemudian orang-orang tersebut mengalami rasa sakit, ya, baik itu mengenai dirinya maupun mengenai keluarganya, anaknya. Dan dalam hal ini juga tidak dibenarkan dalam syariat, ya, meminta kepada dukun tentang kekayaan, banyaknya kekayaan atau mengenai kesembuhan, ya. Bahkan di antara anak-anak yang memang orang tuanya melakukan proses seperti ini, ya, berjalan ke dukun, menemui dukun dalam hal tersebut, ada di antara mereka yang beberapa tahun kemudian mengalami hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, atau kita sebut dengan indigo, yang mereka bisa melihat jin. Dan pada hakikatnya manusia tidaklah bisa melihat rupa asli dari jin tersebut, ya. Siapapun manusianya tidak akan bisa melihat jin dalam rupa aslinya, ya. Dan ini sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat, ya, yang menemui jin, menemui dukun, para tukang sihir, yang mereka mengatakan akan memberikan jin muslim di dalam tubuhnya agar untuk menjaga, ya, agar jin-jin kafir tidak masuk ke dalam tubuhnya. Ini salah, ya. Ini sesuatu yang salah. Dan dukun atau kiai atau ustadz yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat jin, nah ini yang perlu dibenarkan, karena tidak ada manusia yang bisa melihat rupa jin asli. Adapun jika jin itu sudah merubah bentuknya menjadi sesuatu yang lain, maka ini tidak tercela. Seperti jin berubah bentuk di Indonesia ini mungkin ada pocong, ada kuntilanak dan yang lain sebagainya, ini tidak tercela, ya. Karena yang perlu kita ketahui, ya, di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, ya, disebutkan barang siapa yang mengaku dirinya bisa melihat jin dalam rupa aslinya, maka kesaksiannya ditolak, ya. Kemudian
jin tersebut juga bisa merubah bentuknya menjadi sesuatu yang lain, hewan, contohnya ular, ya. Disebutkan di dalam hadis, al-hayyatu maskhul jin, ular-ular itu ya merubah bentuknya dari jin itu, ya. Kama musikhatil kiradah wal khanazir min bani Israel, sebagaimana ya Bani Israel dirubah bentuknya menjadi kera dan babi. Oleh karena itu, pemirsa akhi ukhti Suraya TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, yang mana para ulama memasukkan dosa ini dalam dosa besar yang pertama, yaitu syirik besar. Kita harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini, sebagaimana yang disebutkan, yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah zalim yang sangat besar, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.